pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Proaktif lagi dari kita semua, bukan hanya orang per orang, kelompok per kelompok, atau pemangku kepentingan atau yang berkepentingan dalam hal ini peserta pemilu, tapi semuanya. Direktur PDAM berdasarkan aturan itu kita berhentikan sementara 1 bulan. Kemudian saya tugaskan Pak Mursidin yang dari Inspektorat untuk menjadi pelaksana harian di sana. Pendengar selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan Pemilu 2024 Kabupaten Buton Selatan berjumlah 66.365 pemilih. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse memberhentikan sementara Jemi Harsandi dari jabatan Direktur PDAM selama 1 bulan. Inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini 15 Mei 2023 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPS HP Pemilu 2024 di Kabupaten Buton Selatan berjumlah 66.365 pemilih. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Proaktif lagi dari kita semua, bukan hanya orang per orang, kelompok per kelompok, atau pemangku kepentingan atau yang berkepentingan dalam hal ini peserta pemilu, tapi semuanya. Setelah melalui proses pembahasan yang alot, menerima banyak masukan dan saran dari berbagai pihak, daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP Kabupaten Buton Selatan pun disepakati. Penetapan DPSHP tersebut melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPSHP Pemilu 2024. Rekapitulasi DPSHP Kabupaten Buton Selatan berjumlah 66.365 pemilih, terdiri dari 32.537 pemilih laki-laki dan 33.828 pemilih perempuan. Data pemilih tersebut tersebar di 7 kecamatan, 70 desa kelurahan, serta terbagi di 323 tempat pemungutan suara atau TPS. Ketua KPU Kabupaten Buton Selatan Ari Ashari Apriyadi mengatakan jumlah pemilih tersebut belum bersifat final sebab masih akan terus dilakukan perbaikan hingga mendekati data pemilih 100%. Setelah penetapan ini, kembali akan diminta saran dan masukan dari seluruh kalangan masyarakat ataupun pemangku kepentingan lainnya untuk kembali ditetapkan melalui pleno DPSHP final. Dan ini belum selesai, kita masih ada 1 kali lagi pleno perbaikan DPSHP akhir perbaikan, di mana tujuannya tentu kalau daftar pemilihan sementara hasil perbaikan ya tentu memperbaiki apa kira-kira yang tidak bisa atau belum sempat diperbaiki pada kesempatan hari ini. Nah tentu ini proaktif lagi dari kita semua, bukan hanya orang per orang, kelompok per kelompok, atau pemangku kepentingan atau yang berkepentingan dalam hal ini peserta pemilu, tapi semuanya. Dalam rekapitulasi DPSHP Pemilu tahun 2024 oleh KPU Buton Selatan itu juga mencatat data pemilih potensial non-KTP elektronik, yakni berjumlah 4.483 pemilih, masing-masing 588 di Kecamatan Batauga, 1.387 di Kecamatan Sampolawa, 462 di Kecamatan Lapandewa, 701 di Kecamatan Batu Atas, 477 di Kecamatan Siompu Barat, 435 di Kecamatan Siompu, dan 433 di Kecamatan Kadatua. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse memberhentikan sementara Jemi Harsandi dari jabatan Direktur PDAM selama 1 bulan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Afriansyah menurunkan laporannya. Direktur PDAM berdasarkan aturan itu kita berhentikan sementara 1 bulan. Kemudian Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse memberhentikan sementara Jemi Harsandi dari jabatan Direktur PDAM selama 1 bulan terhitung sejak 5 Mei 2023.
Munianse tak menjelaskan secara rinci alasan pemberhentian sementara Jamie. Namun diberitakan sebelumnya sejumlah karyawan PDM Bau-Bau menggelar aksi mogok kerja buntut gaji mereka selama 5 bulan belum dibayar. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut karena pembayaran THR tidak sesuai ketentuan, termasuk mereka mempertanyakan dana pensiun bersama atau Dapenma karyawan belum disetorkan perusahaan ke pihak pengelola dana. Direktur PDM berdasarkan aturan itu kita berhentikan sementara 1 bulan. Kemudian saya tugaskan Pak Mursidin yang dari Inspektorat untuk menjadi pelaksana harian di sana. Munianse mengatakan alasan dirinya mempercayakan Mursidin sebagai PLH Direktur PDAM karena dirinya menganggap mantan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Bau-Bau itu paham soal keuangan. Karena PDM Kota Bau-Bau itu masalahnya di keuangan, sehingga dibutuhkan orang keuangan yang bisa menata. Jadi setelah 1 bulan kita akan lihat apakah direktur yang lama itu diberhentikan permanen atau direhabilitasi. Terpisah setelah dipercaya menjabat PLH Direktur PDM Bau-Bau, Mursidin langsung tancap gas melakukan penataan keuangan di perusahaan milik daerah itu. Ia pun telah berhasil membayarkan gaji karyawan untuk bulan April. Gaji tersebut dibayarkan pada 12 Mei 2023 atau lebih cepat sepekan dari deadline waktu yang disepakati antara Pemkot dan DPRD Bau-Bau. Karena kan rapatnya itu tanggal 4 dan diberi kesempatan 2 minggu ke depan. Tapi alhamdulillah karena kita satu pemahaman di sana, sudah. Mursidin mengatakan kini tersisa 4 bulan gaji karyawan yang belum dibayarkan perusahaan. Total anggaran untuk gaji 4 bulan itu kurang lebih 1 miliar rupiah. Inspektur Pembantu Irban II Inspektorat Bau-Bau ini bertekad akan menuntaskan tunggakan itu. Karena itu, terlebih dulu dirinya akan membuat skema waktu pembayaran tunggakan gaji agar bisa ada target. Dirinya menargetkan tunggakan gaji karyawan 4 bulan itu dapat dibayarkan setiap bulan berjalan. Sesuai hitung-hitungan saya bisa terrealisasi, saya pengen ketika kita masuk bulan Juni atau Juli itu 2 kali gajian. Maksud saya gaji berjalan dengan ketinggalan tadi kita mulai cicil kan begitu. Ya, tapi itu semua harus didukung oleh tim semua. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Periode Januari hingga Desember 2022 lalu, lebih dari 40 anak di Kota Bau-Bau berhadapan dengan hukum. Setahun sebelumnya di tahun 2021 jumlah ABH hanya berjumlah 27 anak. Ada peningkatan yang signifikan dan harus segera dicari jalan keluar serta ditangani serius oleh para pihak. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse pada kegiatan advokasi pendampingan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan program dan kegiatan pengelolaan pencegahan kekerasan terhadap anak dan kewenangan Kabupaten Kota di SMAN 1 Bau-Bau pada Sabtu mengatakan upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui edukasi dapat terus meningkatkan atau ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kreatif seperti roadshow ke sekolah-sekolah dengan harapan agar anak-anak, guru, orang tua dapat benar-benar memahami dan bertanggung jawab serta bekerja sama demi kepentingan terbaik anak. Dijelaskan 10 Agustus 2022 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Ini mengisyaratkan bahwa perlindungan anak merupakan urusan yang membutuhkan perhatian khusus, sebab luasnya berbagai spektrum kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban pelaku atau sebagai saksi. Informasi yang terakhir, pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan lingkup Pemkot Bau-Bau diminta segera beradaptasi dengan transformasi sistem kerja baru. Manajemen tukang sate harus segera ditinggalkan. Kembali, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Saat ini Anda adalah staf dengan keahlian khusus
khusus sesuai jabatan fungsionalnya yang dapat ditugaskan secara fleksibel, mobile, dan dinamis. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse menekankan para pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan untuk segera beradaptasi dengan transformasi sistem kerja baru. Kedepan tidak akan lagi bekerja dalam kotak-kotak tertentu. Sistem kerja penyederhanaan birokrasi adalah kerja-kerja kolaboratif yang membutuhkan sinergi dan kerjasama antar sesama rekan OPD, antar OPD, bahkan lintas instansi pemerintah daerah. Ahmad Munianse usai mengambil sumpah 370 pejabat fungsional lingkup Pemkot Bau-Bau Jumat mengatakan, sistem kerja baru saat ini menuntut kerjasama, bukan Superman yang bekerja, tetapi dalam sebuah tim dan tidak boleh ada yang merasa lebih besar dari sistem. Menurutnya, manajemen tukang sate harus segera ditinggalkan. Pelantikan ini menjadi babak baru untuk masuk ke sistem kerja birokrasi yang fleksibel dan lebih sederhana. Maka dari itu, jalankan amanah dengan sebaik-baiknya, ukir legasi yang layak dikenang setiap langkah pengabdian Anda sebagai ASN. Sesungguhnya, saudara-saudara akan diminta bertanggung jawab sesuai sumpah yang diucapkan. Dalam melakukan penyelenggaraan birokrasi, pemerintah tidak hanya menghapus struktur birokrasi, tetapi juga melakukan penyesuaian sistem kerja dan penyetaraan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional di daerah. Dikatakan kebijakan penyederhanaan birokrasi diikuti dengan transformasi cara kerja pemerintahan yang cukup mendasar. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat hierarkis berjenjang berubah menjadi sistem kerja yang sederhana dan mengedepankan kerja tim yang fokus pada hasil. Budaya kerja baru yang lebih profesional, lincah dan dinamis saat ini, lanjut Munianse, menuntut para ASN memiliki kinerja yang lebih optimal sesuai dengan kompetensinya. Saudara-saudara, saat ini bukan lagi pejabat struktural, untuk itu tinggalkan pola kerja lama sebagai pimpinan level terendah yang memiliki staf pelaksana. Saat ini Anda adalah staf dengan keahlian khusus sesuai jabatan fungsionalnya yang dapat ditugaskan secara fleksibel, mobile, dan dinamis. Selain melantik pejabat fungsional hampir di seluruh OPD, Wali Kota juga melantik pejabat eselon 4 sebanyak 20 orang termasuk 3 lurah, masing-masing Lurah Palabusa, Lurah Bone-Bone, dan Lurah Sula. Untuk itu, kepada pejabat fungsional yang baru dilantik, termasuk para pejabat administrasi, diminta aktif melakukan pengembangan diri, meningkatkan kompetensi, dan memperluas wawasan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan Pemilu 2024 di Kabupaten Buton Selatan berjumlah 66.365 pemilih. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse memberhentikan sementara Jemi Hersandi dari jabatan Direktur PDAM selama 1 bulan. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.